iniku, keranjang kuningku. Emang bisa mens ya? Bisa lah. Ih, kalian norak deh. Mak mau punya adik. Ada nantilah ya. Ku beranak kan dari rahim kucing. Mak kapan ke Bangkok lagi? Pengen sih, kangen loh aku mau Bangkok. Cuma nantilah, Bangkok lagi panas banget guys. Temanku bilang, gila panasnya Bangkok, matahari kayak di atas kepala. Aku lebaran di kampung, di Singkawang. Cuma kayaknya sampai 5 hari lebaran aja deh. Aku malas lama-lama pulang guys. Habis duit. Aku kalau udah pulang kampung itu gak cukup 50 juta. Kalau lama-lama itu kan makin lama kan makin sering diajak sama mamaku ke rumah keluargaku kan. Yang ada kalau ke rumah keluarga kan nggak mungkin aku nggak bawa amplop, nggak bawa angpau, nggak bawa angpau bener. Sama ini Troy mamanya. Single sekarang kamu mak, single aku. Aku udah malas pacaran guys. Malas pacaran, aku capek, stres, overthinking. Bawaannya kita kayak dia ngapain sekarang sih. Ada yang deketin aku, ada 2 cowok yang deketin aku, 1 Australia, 1 Rusia. Cuma masih yang satunya itu udah pengen serius banget. Dia ngebantu tokoku tuh lumayan banyak loh. Dia yang masangin CCTV, wifi, terus beliin beberapa manekin juga di tokoku. Lumayan dia ngebantu itu. Nah dia yang pengen serius banget. Katanya, kamu mau buka lagi gak toko? Ini full modal dari aku. Kita buka di di Canggu atau di Uluwatu. Dia bilang. Cuma kan kalau otomatis kalau aku terima uangnya untuk buka toko lagi, cabang La Vesta, aku terikat dong. Aku harus jadi pasangannya dia dong. Aku harus jadi pacarnya dia dong. Nah sementara dia bukan tipeku guys. Aku kurang suka sama yang Australia ini. Tapi duitnya royal banget. Royal banget. Tapi aku nggak suka, bukan tipeku, pendek. Yang Rusia ini bukan terlalu tipeku juga, tapi aku suka, lumayan suka lah. Orangnya kebalikannya. Kalau yang Rusia ini dia introvert, kalau yang Australia ini extrovert. Dua-duanya ada uangnya. Tapi kalau sama yang Aussie ini aku belum pernah ngewong. Kalau yang Rusia aku udah pernah ngewong. Royal juga dia. Tapi udahlah, aku malas pacaran guys. Kalau pacaran nanti overthinking. Yang Rusia endul, gedong, romantis. Aku kan suka romantis. Aku tuh suka cowok romantis guys. Aku gak suka cowok cuek. Aku tuh paling benci dicueki sama pasangan. Paling benci aku. Karena aku Gemini. Aku tuh jangan sampai dicuekin. Karena sekali aku nyuekin orang, aku bener-bener silent treatment. Bener-bener aku diemin, gak aku chat. Dia ngechat gak aku balas. Dia nelpon gak aku angkat. Nah itu jahatnya aku. Jadi jangan sampai aku dicuekin. Aku gak suka. Karena aku tuh love language ya. Love languageku tuh touching, calling, talking, ngewing, solving, traveling, culinary, kayak gitu. Gemini bosenan kan? Bosenan kalau sama orang yang bisa buat kita bosan. Ya cuddling itu. Aku love language-ku banyak bener kan? Keborong memang. Tapi aku gak norok ya. Love language-ku gak norok. Aku gak suka ngasih laki-laki uang. Seumur hidupku aku gak pernah ngasih laki-laki 1 peser pun. 1 rupiah pun. Aku paling anti. Daripada aku ngasih laki-laki uang, lebih baik aku kenyangin perutku. Aku mau makan apa, makan enak, makan. Aku mau beli apa, beli. Kayak gitu prinsipku.
Saiful Jamil romantis pak. Buat kau aja lah Saiful Jamil. Mereka tahu Mama War. Yang Rusia ini kayaknya udah mulai curiga sih. Tapi kayaknya dia suka karena labeling weightku tuh aku care sama dia. Kalian tahu kan orang ambivert yang cenderung lebih ekstrovert terus ketemu orang yang introvert. Jadi kita yang lebih ngasih perhatian sama dia itu dia pasti seneng gitu loh. Dia baper yang Rusia ini. Nah tapi aku ngewong sama dia ada nanya katanya, ini kau tetongmu OP ya, dia bilang kayak gitu kan. Iya. Terus ini pentongmu kau ini juga katanya, kau OP enggak, aku bilang. Ini aku suntik si Lili. Aku sengaja guys, aku tuh kalau mencalubangin sama cowok aku pelan-pelan. Enggak aku langsung aku bilang, yes baby I'm trans, yes baby I'm transgender, I change my gender. Enggak. Aku pelan-pelan dari kayak dia nanya kayak masalah tetong, tiba-tiba pas aku ngomong tiba-tiba keluar suaraku yang agak ngebas, terus dia bilang kok suara kamu agak ngebas ya, terus aku bilang yes, aku bilang I don't know, aku bilang suaraku memang kayak gini dari dulu. Nah jadi pelan-pelan kita buat sama dia curiganya dia itu membuat sebuah keyakinan sama dia, tapi dia jatuh cinta sama kita gitu loh. Gimana ya? Intinya kayak gitulah. Nah kalau yang Aussie itu dia belum tahu sama sekali aku aku war. Karena belum pernah ngewong kan. Aku belum pernah ngewong sama Aussie, tapi uangnya udah banyak keluar sama aku. Emang beda ya rupa yang asli sama yang buatan Enggak, aku kan silikon guys. Jadi bodiku ini kan silikon, bukan body kayak perempuan asli itu kan pinggulnya kan memang ada. Kalau war itu kalian lihat semuanya berpinggul-pinggul itu semuanya diisi silikon. Gitu loh. Nah, jadi kan namanya body asli sama body buatan kan beda dipegangnya. Gitu. Sama tetong juga kan, tetong asli sama tetong buatan kan beda. Apalagi aku kan ada jahitan di bawah tetongku. Gitu. Jadi dia tahu lah aku OPTT. Bentuk VV ku cantik. Kayak VV anak SD, anak-anak SMP lah, enggak anak SD juga sih. Anak SD kecil kali, anak SMP lah kayak gini. Nah, kayak gitu VV ku. Makanya lekong-lekong ya, kalau udah kena VV ku pasti mereka takjub. Karena kayak gitu. Immute dia. Apa nggak menjurit? Menjurit sekali sayang. Menjurit Kak Sel. Syum ya mak, syum. Puasa Kak, kan nggak praktek. Orang cerita aja kok. Ya kalau kalian ngeres ya kalian lah yang batal, bukan aku. Aku kan hanya bercerita. Kalian bertanya, aku menjawab, kan konsepnya kayak gitu. Kalau tiba-tiba yang laki-laki langsung membayangkan terus kalian ngecong, ya dosa di kalian lah, bukan dosa di aku. Kalian yang batal puasa. Aku kan hanya bercerita. Aku kan hanya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Iya kan? Terus lubangnya 2 emak. Iyalah, 1 buat Kencanawati, 1-nya buat Mas Kapin Kenti. Pasti lampunya dimatiin. Lampu harus dimatiin sayang, tapi tetap ada lampu tidur. Nggak gelap gulita juga. Kalau gelap gulita kayak goa, terus dia mau nyari VW kita di mana? Bertatap kayak gini. Tatapnya kayak gini. Cuma hanya dengan natap-natap terus raba-raba kayak gitu. Nggak kayak gitu juga konsepnya. Matiin lampu tapi tetap ada lampu tidur. Nggak juga gelap gulita dalam goa. Ya itu mah rugi bandar lah dia.
Enak ya mak, enak lah sayang. Mana ada sih ngewong gak enak? Kata siapa ngewong gak enak? Ya kan? Mana ada ngewong gak enak? Dia menikmati tubuh mama. Ya dong. Menikmatilah. Lekong sama aku. Pasti. Bisa kedut-kedut gak sih? Nah kedut-kedut yang gak bisa. Tapi kedut-kedut buatan bisa. Kita buat kita giniin. Ini kan VV nih. Ya kita kedut-kedutnya kayak gini. Kayak kau ngedut-ngedutin kalau kau mau teberi kayak gini. Kayak gitu. Ya kayak gimana ya? Susah lah, nggak bisa aku nyontohinnya. Harus kau masukin dulu kentimu dalam VW ku baru aku bisa nyontohinnya. Kalau cuma kayak ngomong itu nggak akan bisa. Kalian ngebayanginnya pun susah. Kakak pakai usus apa skin grab? Aku skin grab sayang. Aku OP ku dulu tahun 2013 masih nggak ada duit aku dulu OP-nya. Tapi sekarang aku mau benerin. Kemarin aku mau benerin. Terus tanya 270 juta. Terus aku pikir-pikir lagi. Aku pakai skin grab aja. Lekong tetap mau ngewong VV ku kan. Tetap lekong ngantri ngewong aku. Terus kalau misalkan kayak aku, ini udah mau tahun ini aku udah 40. Terus 40 aku mau ganti VW ku dengan konsep skin. Dengan konsep usus. Aku buat apaan gitu loh. Sementara aku udah pengen pulang ke Kalimantan guys. Aku pengen pulang Kalimantan. Aku pengen jagain mamaku. Aku pengen berbisnis di sana. Terus aku pengen yang nggak lagi pengen gimana ya. Aku nggak mau bilang aku nggak mau lagi ngewong terus ya nggak bisa juga dibilang kayak gitu. Namanya kita kan namanya manusia kan ada sangrilanya gitu ya. Intinya ya buat apa udah tubang. Intinya udah tua gitu, nggak mau tinggal di Bali lagi kak. Bisnisku masih ada di Bali, yang handle nanti adekku tetap. Cuma aku udah kayak pengen tinggal di Kalimantan aja karena mamaku kan tinggal sendiri. Makanya ini puasa nih mamaku di tempat abangku. Di tempat abangku karena kan kasihan kan dia sahur sendiri, buka puasa sendiri gitu loh, nggak ada teman. Jadi aku pikir makanya kemarin aku ngobrol sama abang-abangku semuanya, pulanglah kau katanya. Kan yang belum nikah kan cuma aku kan. Pulanglah katanya biar mama ada teman di rumah. Jadi ku pikir-pikir juga ya udah pulanglah aku lah. Kasihan juga mamaku sendirian guys. Di rumah nggak ada siapa-siapa. Takutnya kalau malam-malam dia kenapa-napa, nggak ada orang di rumah gitu. Aku Kalimantan Barat. Udah cukup aku merantau. Aku 40 tahun. Aku merantau dari umurku 13 tahun. Berarti berapa puluh tahun tuh aku udah merantau. Coba kalian hitung, aku malas ngitung soalnya. Bukan malas hitung sih, bego juga ngitung. 27 tahun ya. Udah 27 tahun aku merantau. Udah cukup lah. Tinggal di ibu kota udah pernah 19 tahun. Tinggal di Bali tahun ini pas aku bulan 2 ini aku pas 5 tahun. 5 tahun apa 6 tahun ya? 2020 bulan Februari aku pindah sini. Coba kalian hitung. Sekarang 2026 bulan Februari. Berarti berapa tahun tuh? 6 tahun ya? Nah, di Bali udah 6 tahun. Udah cukup lah kan? Palembang aku dulu 3 bulan. Jambi aku 8 bulan. Balikpapan dulu aku 4 bulan. Samarinda dulu aku 3 bulan. Bangka 2 bulan. Bandung 1 tahun 8 bulan. Nah, Batam dulu dari 2012 sampai 2017 tapi mondar-mandir Batam Jakarta. Jadi sebulan kalau aku lagi free nggak ada jadwal roadshow nge-DJ aku pasti ke Batam. Kalau lagi ada jadwal full padat pasti balik ke Jakarta gitu dulu. Gak pengen nikah pengen sih, cuma
Untuk apa gitu loh. Nikah tuh apa gitu, jaminannya apa? Pertama, aku gak bisa hamil. Kedua, aku gak bisa punya anak. Terus menikah untuk apa gitu loh. Menikah untuk apa? Aku menikah nanti nggak bisa punya anak juga, nggak bisa hamil, untuk apa? Hanya untuk supaya kayak menikah, kayak pengakuan, oh Gaby Vesta menikah gitu kan. Terus untuk teman hidup juga, udahlah nggak butuh lah. Aku nggak butuh teman hidup, teman-temanku banyak guys. Teman-temanku banyak walaupun kata orang kan ya teman kan nanti kan bisa ninggalin kita satu persatu, ya nggak masalah. Karena aku semakin tua semakin aku memperkecil circleku. Jadi aku berpikir ya nggak apa-apa lah. Semakin tua aku pengen hidup. Aku malah pengen hidup di pedesaan. Makanya aku bilang sama mama aku, mau nggak, aku bilang aku beli kan aku beli tanah di dekat pegunungan gitu. Kita pindah ke sana, kata mamaku. Enggak ah, katanya takut. Mamaku kan takut hantu guys. Enggak ah, takut katanya. Takut hantu. Karena rumah yang sekarang ini kita sengaja nggak mau jual, itu untuk kumpul kalau pas lebaran gitu loh. Jadi aku mau beli tanah di dekat pegunungan. Aku pengen guys, pegunungan, view-nya ada sawah-sawah gitu kan. Terus airnya tuh air gunung gitu, langsung air gunung. Kita mandi, kayak gitu. Aku pengen kayak gitu. Terus kayak kayak rumah itu dindingnya dinding bambu anyam itu loh. Bambu anyam atau dinding pakai papan gitu. Maunya kayak gitu aku. Di puncak mah enggak, aku nggak mau tinggal di luar Kalimantan. Aku cuma mau pulang ke Kalimantan. Pulang Kalimantan, tinggal di Kalimantan. Kalimantan tempatku itu makanan enak-enak. Amin. Prospek peluang bisnis di Kalimantan makin berkembang, iya. Karena sekarang banyak banget investor, sekarang orang-orang Brunei aja beli tanah di kampungku. Orang Brunei, orang Malaysia banyak banget beli tanah di Kalimantan sekarang. Terus prospek bisnisnya bagus banget di sana. Karena buka apa aja tuh pasti rame guys. Kalau kalian ya merantau ya di tempatku ya, Singkawang ya. Kalian buka pecel lele aja rame, percaya omonganku. Kalian jual pecel lele aja rame guys. Banyak orang-orang kaya sekarang di tempatku itu ya. Di tempatku orang Jawa ya, mereka merantau ke Kalimantan itu, ke Singkawang. Jual pecel lele dari yang dulu punya namanya aku lupa. Punya gerobak satu, sekarang itu punya cabang banyak sampai bisa beli rumah di sana, kaya banget. Lelong kak rame, tapi sekarang udah susah masuknya. Di Kalimantan banyak orang Jawa ya, banyak orang Jawa. Orang Jawa merantau sana banyak. Kalau kalian pintar masak, prospeknya ke sana deh. Nggak usah yang muluk-muluk. Jualan pecel lele aja kalian. Malam tapi ya. Malam, karena banyak tuh orang-orang kantor, anak-anak mahasiswa, anak-anak muda. Itu kan nongkrong tuh sampai subuh tuh, sampai pagi tuh. Udah tujuan mereka tuh kalau udah malam makan tuh nyarinya kayak gitu. Pecel lele, nasi kuning. Laris di sana tuh. Biaya hidup nggak terlalu tinggi. Kalau Pontianak udah rame banget, macet kemana-mana, males, bosen lagi, kemana-mana nggak ada tempat rekreasi. Kalau Singkawang tuh banyak, pantai ada, gunung ada, air terjun ada. Apa mau kalian cari? Laut ada, seafood banyak, ya, makanan laut banyak. Singkawang itu dikelilingi nama laut. Coba deh kalian, kalau misalkan kalian ada modal ya, ada modal kayak 20 juta, 30 juta, merantau aja ke Singkawang. Cari rumah-rumah kontrakan, terus cari lapak-lapak, jualan di pasar, jualan pecel lele atau sate Madura. Laku. Laku di sana. Yang penting jualannya malam ya. Jualannya malam. Malam sampai subuh gitu jualannya. Aku sukunya Bugis, Portugis, Ternate,
Dayak, Melayu. Ada 5 suku. Papaku Bugis, Ternate Portugis, mamaku Dayak Melayu. Aku mudik nanti seminggu sebelum Lebaran lah. Rame banget sekarang Singkawang. Bubur pekong kakak enak, iya. Bubur pekong. Bubur aja, kalian mau tahu, orang jual bubur pagi-pagi buat sarapan, penuh setiap hari. Itu areanya itu bener-bener setiap pagi itu area sarapan. Bubur semuanya orang jual situ. Bubur, sate, nasi kuning. Kita mau cari tempat aja, tempat kursi untuk duduk aja penuh setiap hari. Kalian bisa bayangin. Itu untuk sarapan. Sarapan tuh bukan satu tempat. Itu dalam satu area itu ada berapa tempat? Ada berapa tempat? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 apa 12-an lah. Penuh terus. Sampai kita muter-muter itu nyari tempat duduk itu nggak dapet setiap pagi. Pokoknya kalau jual makanan di Singkawang prospeknya bagus. Bagus. Berarti nggak ada rencana nikah sama bule. Udah aku jelasin. Ya kalau hanya untuk nikah-nikahan mah pengen sih. Cuma untuk kedepannya buat apa gitu loh. Menikah itu nggak jaminan kita bahagia kok. Banyak teman-temanku yang nikah nggak bahagia, banyak. Banyak juga orang yang nikah-nikah ujung-ujungnya cerai. Mau ngapain? Ya kalau misalkan emang ada yang mau nikahin aku tanpa perlu aku keluar uang sepeser pun untuk pestanya, untuk weddingnya, ya mau aku nikah aku. Tapi kalau misalkan nggak ada ya udah nggak nyari juga. Hidupku hanya untuk kebahagiaanku, kebahagiaan orang tuaku, kebahagiaan ponak-ponakanku, kebahagiaan sahabat-sahabatku. Udah. Sama kebahagiaan untuk follower-followerku yang loyal sama aku. Loyal tuh dalam artian kayak mereka udah follow aku udah lama, kayak gitu. Kok gak pernah main sama Kak Oli, Kak? Kamu lihat dong di Igoy, berarti mata kamu siwer. Ma ada bisnis kuliner Singkawang. Dulu ada, sekarang udah kita tutup. Nah rencana tuh mau bukanya warung kopi gitu loh. Karena warung kopi rame guys. Warung kopi di sana itu menjamur. Banyak banget warung kopi. Tapi anehnya rame semua tempat. Warung kopi tuh mau dari kopi jadul, kopi modern. Mau kopi apa gitu kan. Rame loh, menjamur tapi rame terus. Sampai aku aja bingung. Aku bilang, ini menjamur loh warung kopi itu. Tapi dimanapun penuh. Yang ngopi-ngopi itu pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha, artis-artis kalau ke Singkawang itu pasti nyarinya warung kopi. Kak, tapi kalau enggak nikah gimana masa tuanya nanti, Kak? Ya gimana apanya? Ya enggak gimana-gimana. Ponakanku banyak. Mereka enggak mungkin ngurus aku. Orang udah aku bilang sama dia, kalau kalian mau dapat harta warisan dari aku, ya urus aku. Kalau aku sakit. Orang gak nikah banyak kok. Iya bener. Kakak dulu sempat punya anak asuh gak sih? Lupa deh, iya punya si Troy. Tapi udah aku balikin sama emaknya. Males emaknya drama. Emaknya suka narkoboy, males. Mak kita dulu pernah ketemu di Bali, bakso gerobak biru. Oh iya.
Orang mana kak? Aku orang Kalimantan. Aku juga nggak nikah meski sukses. Iya, nikah itu nggak jaminan buat bahagia loh guys. Tapi aku bukan ngajarin kalian untuk nggak nikah ya. Kalau kalian orang manusia normal, perempuan dan laki, memang sudah harus ditakdirkan memang harus berpasang-pasangan, harus menikah gitu loh. Ya cuma kan itu kan pilihan di kalian masing-masing. Cuma kalau untuk menurut aku, menikah itu bukan jaminan bahagia gitu. Apalagi orang seperti aku yang bukan perempuan asli, nggak bisa hamil, nggak bisa melahirkan. Puasa bos, ya emang aku ngapain? Emang aku lagi makan? Emangnya aku lagi ngapain? Lagi ngewong? Bodoh kali. Nikah itu rebit kayak kan. Nikah nggak nikah, mana ada jaminan bahagia say. Makanya. Tapi aku nggak nikah, aku bahagia. Aku nggak nikah, aku nggak punya pacar, aku bahagia. Malah aku bahagia banget kalau aku nggak punya pasangan. Kalau punya pasangan, aku nggak bahagia guys. Aku overthinking. Tidurku jadi susah. Di saat aku nggak punya pacar, aku udah putus sama semua pacar-pacarku itu. Aku sekali pacaran itu bukan 1, 2. Aku sekali punya pacar tuh 3, 4. Banyak cabangnya. Overthinking terus aku. Ya kan? Aku yang nyabang-nyabangin, aku sendiri yang overthinking. Nah pas aku udah putusin pacarku, aku tidur normal. Jam 9, jam 10 udah tidur. Jam 5 pagi bangun, sholat subuh. Abis itu jam 6, jam 7 tidur lagi. Jam 10, jam 9 bangun. Lihat aja aku 40 tahun awet muda. 40 tahun mukaku masih begini guys. Kalian bisa lihat. Gak ada keriput. 40 tahun aku. Banyak yang menikah yang masih muda mukanya udah kayak 40, ya kan? 25 muka kayak 40. Karena kalau menikah itu kan stres kan. Stres kita apalagi udah punya anak. Pasti stres. Aku udah gak butuh guys. Aku gak butuh pasangan. Aku hanya butuh rekeningku jangan sampai kosong. Benar cuma itu yang. Makasih. Aku itu yang kupikirkan rekeningku jangan sampai kosong. Yang kupikirkan bisnisku tetap jalan semuanya. Itu. Jadi bukan kupikirkan aduh gak punya pasangan, aduh butuh. Kalau Sangrila pengen ngewong, udah pergi ke bar aja. Pergi ke bar banyak cowok, tinggal kita pilih. Tinggal kita pilih kan. Udah yuk, kamu mau gak ngewong aku yuk. Pulang yuk ke tempatku yuk. Kayak gitu. Atau aku yuk ke tempatmu yuk. Kalau gak buka dating app. Ya kan. Buka Tintin. Kalau gak buka Bambam. Oh udah. Dapet buat ngewong-ngewong. Kalau cuma Sangrila. Enggak lah, aku gak mau ngebebanin pikiranku, hidupku, batinku, perasaanku. Hanya cuma karena aku overthinking punya pasangan. Apa gak takut penyakit? Kamu gak pernah ke Indomaret? Apa gak pernah ke Alfamaret ya? Atau kamu gak pernah pergi ke apotik ya? Itu selalu di barisan paling terdepan. Itu selalu dijual kondom. Ya. Itu barisan paling depan loh, di kasir loh. Makanya jangan ke warung. Coba sekali-sekali masuk ke Indomaret walaupun cuma ngadem gitu. Masuk ke Alfamaret walaupun cuma ngadem. Gitu kan. Biar kamu tahu di meja kasir itu berjejer bermerek-merek bermacam-macam. Gak perlu ku spill ini kondrina aku berapa banyak nih dalam laci nih. Gak perlu ku spill dalam isi dompetku itu. Aku selalu bawa kondrina. Puasa sayang. Aku tinggal di Bali udah 6 tahun. Nih ya, aku spill ya. Nanti pikirnya aku bohong. Ntar dulu, mana dompetku ya?
Gelap ya guys, maaf ya. Nih ya, aku spill tipis-tipis ya. Muka aku lemes banget. Aduh, aduh. Ntar dulu. Nih. Ini dompet nih ya. Ini ada resleting. Nah, ada resleting. Aku intipin aja ya, biar nggak kena ini, nggak kena pelanggaran. Mana sih? Oh, di dompet satunya. Di dompet satunya. Di laci aja ya. Di dompet satunya aku taruh. Di dompet yang biasa aku bawa ke bar. Nih, di laci aja ya. Duh. Ntar dulu. Aku balikin kameranya. Ntar. Gimana sih balikin kamera ini? Sepintas aja ya, biar nggak kena pelanggaran. Nih ya. Nah, ya. Udah kan? Kelihatan kan? Udah kan? Udah. Udah kan? Ya udah. Kalian lihat itu ada berapa banyak itu? Berapa banyak itu, ya? Kayak gitu. Banyak mah iya. Harus stok terus. Ada lusung pipi ada aku. Udah tukangnya datang akhirnya kemarin. Bisnisnya apa aja kak? Bisnisnya jual telur asin, jual ikan asin, jual kerang asin, jual bakpao bembel. Apalagi ya? Apalagi bisnisku guys? Apalagi bisnisku guys? Puasa tetap Shangri-La enggak? Ya perutku kerucukan loh. Nggak mau cari bule. Banyak sayang yang ngantri. Jual bekicot. Bule banyak yang ngantri. Kayak gitu. Iya, mau masak-masak aku lagi males beli takjil mah. Aku dikirimin ntar lagi dari resep dapur warisan. Resep dapur warisan beneran. Awal mula jadi war gimana ceritanya? Kalian lihat aja lah di vlognya Usi Sulistiawati. Capek aku cerita itu terus. Kalau enggak di konten di vlog di ini di podcastnya apa yang dulu Nikita Mirzani jadi hostnya. Mak Jula Jali, mama laku nggak di Bali. Kau tanya lah ya sama anak-anak ya. Hai Batak, Stasia udah tidak kelihatan lagi. Stasia udah pindah tinggal di Amerika. Stasia udah tinggal di Boston. Boston, East Coast, Massachusetts. Nah, Bagaimana tanggapan kakak tentang pasangan beda agama? Aku nggak tahu, karena teman-temanku nggak ada yang menikah beda agama. Teman-temanku yang nikah sama bule pun itu semuanya laki mereka yang ikut agama mereka, laki mereka yang masuk agama Islam, mu'alaf. Mak kau keluarlah biar dapet bapak lo. Nggak butuh, aku males. Yang penting uang
uang jajan, uang untuk belanja hari-hari di tas nggak berkurang, ada di rekening uang ada terus, gitu kan. Di tiap tas itu aku taruh duit. Jadi kalau aku bawa tas yang mana selalu ada duit. Udah gitu aja. Aku nggak butuh laki-laki dalam hidupku. Aku nggak butuh pasangan. Teman butuh nggak, mak? Temanku semuanya sahabatku baik-baik. Semua sahabatku sayang sama aku. Jadi aku nggak butuh teman banyak-banyak. Temanku dulu banyak banget guys. Namanya aku kan Gemini kan. Dulu tuh aku butterfly. Temanku banyak banget dimanapun. Tapi akhirnya pas semakin umur, semakin aku berpikir teman banyak itu bukan malah apa namanya, kata orang kan banyak teman tuh banyak rezeki gitu kan. Jadi aku berpikir banyak teman itu malah banyak drama. Makanya bener-bener sekarang aku memperkecil circleku. Dalam geng kita, gengku itu yang bener-bener gengku di Bali itu namanya geng Rawon. Itu kita ada 14 orang ya. 14 orang apa 13 orang. Bener-bener geng inti. Terus teman-teman dekatku tuh anak-anak ayamku, ada Marisa, ada Melan, ada Diano, ada Baby Girl. Jadi ya aku nggak kesepian gitu loh. Yang mereka itu kalau misalkan sini yuk, kadang-kadang mak sini yuk pergi gitu loh. Jadi udah nggak kesepian. Terus ada adekku, ponakan-ponakanku semuanya apa namanya deket sama aku, ipar-iparku semuanya deket sama aku. Jadi aku udah nggak butuh banyak-banyak teman lagi guys. Sama Bunda Korla dulu deket, dulu waktu dia belum terkenal ya. Pas udah terkenal, aku yang nggak pernah mau ketemu dia. Makanya waktu pas pernah dia naik di liveku, kau kenapa? Waktu diajak ketemu pas Bunda di Bali diajak ketemu kau nggak mau? Alasanmu inilah, alasanmu itulah. Nah, sebenarnya aku bukan nggak mau ketemu dia guys. Aku beralasan itu karena gini loh. Aku males jadi bahan omongan. Takutnya nanti aku ketemu sama Bunda Korla, ini War ini atau Gaby Vesta ini mau pansos lah apa. Aku nggak mau. Iya dulu sering live sama Buncor. Iya setiap hari malah. Satu hari bisa 2 kali 3 kali live bareng. Jadi aku males nanti orang bilang aku pansos lah apalah. Jadi aku bener-bener aku ngindarin itu gitu loh. Makanya waktu pas Bunda Korla ke Bali, dia ngajakin ketemu, Neng Bunda ke Bali ketemu ya. Aku alasanku Bun, aku ada kerjaan, aku sibuk. Jadi setiap dia ngajak ketemu tuh alasanku aku sibuk. Pas dia ke Jakarta Neng, waktu baru-baru yang ingat gak konser dia pertama kali di Holy Wings. Dia ngecek aku, Neng katanya, Bunda mau ke Jakarta ya, mau konser ya. Karena sebelum itu kan kita teleponan bareng kan. Dia nanya-nanya aku masalah operasi gitu kan. Dia live apa telepon aku lupa. Dia nanya-nanya aku masalah operasi. Terus ayo nanti antarin Bunda ya operasi di Thailand ya kalau jadi ya. Ya Bu nanti kabarin aja. Aku bilang kayak gitu kan. Akhirnya dia operasi di Turki. Nah makanya pas dia bilang kan, Bunda mau ke Jakarta. Katanya mau ke Jakarta. Mau ada konser. Bilang kayak gitu kan. Oh ya udah congratulations ya Bun. Nanti ketemu ya. Dia bilang kayak gitu. Nah cuma pas waktu itu kan Bunda pas ke Jakarta. Itu kan orang semuanya nempel sama dia kan. Pas dia lagi happeningnya. Semua orang nempel. Mau dari selebgram, influencer, artis, pengusaha, semua nempel ke dia gitu kan. Jadi udah kayak gitu ditambah lagi drama-drama dia waktu itu sama Nikita Mirzani lah apa semuanya. Jadi aku menghindar gitu loh. Aku nggak mau ketemu dia. Takutnya orang-orang berpikir, orang yang nggak pernah tahu ya, orang yang bukan follower aku dari lama, bukan follower Bunda dari lama, berpikir takutnya lu cuma mau nebeng, lu cuma mau pansos lo atau mau nimbrung. Aku nggak mau gitu loh. Makanya kenapa waktu pas dia ke Jakarta itu aku nggak mau ketemu guys, nggak aku temuin gitu loh. Karena aku nggak mau dianggap aji mumpung atau dianggap pansos atau apa gitu loh. Makanya kalau ditanya dekat nggak sama Bunda Korla, deket dulu deket waktu dia belum terkenal ya. Pas dia udah terkenal,
aku yang menghindar gitu loh. Bukan nggak berantem, kita nggak berantem, nggak ada masalah, nggak ada apa. Aku tetap support bunda, mau dia ngapain kayak, dengan kegilaan dia kayak, dengan apa kayak, aku tahu tahu dia dari dulu gitu loh. Aku tahu kegilaan dia tak dari dulu, jadi aku tetap support dia. Tapi kalau misalkan kayak untuk apa namanya, untuk bertemu, memang aku yang selalu menghindar gitu loh untuk ketemu dia. Cut off mah enggak, aku nggak cut off Bunda Korla. Emang aku yang nggak mau ketemu, aku yang menghindar karena nggak mau orang anggap aku pansos lah apalah gitu. Aku kenal Bunda Korla itu dari tahun 2006 guys, 2006. Jadi jangan kalian pikir aku kenalnya baru-baru pas dia ngetop, enggak. Dari 2006, belum punya sosial media, aku udah kenal Bunda Korla. Sampai akhirnya zaman FB 2011 sampai 2004 sampai 2016, Bunda kan aktifnya di FB tuh. Nah, kita tuh nontonin dia tuh di FB-nya terus. Nontonin dia live, nontonin kegila-gilaan dia semuanya di FB. Belum ada dulu, belum main Igoy. Bunda belum punya Igoy, aku udah punya Igoy itu 2014. Kayak gitu. Buncor war ya. Kan dia udah menjelaskan dia nggak punya kelamin. Kok kalian masih pertanyakan lagi? Cuma di Indonesia yang repot sama kelamin orang. Aku nggak live pas sahur itu karena aku tidur awal terus guys. Bangun awal, tidur awal. Jam 8, jam 9, jam 10 udah paling malam aku udah tidur. Terus bangun-bangun pas sahur. Habis sholat subuh tidur lagi. Jam 7, jam 9 itu bangun lagi, udah bangun. Nah kayak tadi nih aku bangun. Aku bangun dari jam 7 pagi. Habis sholat subuh aku tidur. Terus jam 7, setengah 8. Setengah 8 aku bangun. Hujan kan deras banget tadi kan. Hujan tuh sampai jam 12. Akhirnya aku gak tidur-tidur lagi. Cuma goler aja nonton apa di kutub, nonton YouTube ya. Lagi di Bali apa sih kawan Kak? Lagi di Bali. Hani. Nih Hani juga kenal aku dari zaman dulu. Dia tahu banget aku kayak gimana. Itu Hani itu tinggal di Melbourne. Jadi kalau misalkan kayak ada orang yang bilang, kenapa aku ini nggak ada laki-laki yang mau sama aku yang milih. Aku yang milih dari dulu. Soalnya pakai mukena atau pakai sarung, pakai ini, pakai pakai kalung goni. Aku pakai Bagusiana guys. Mak Marisa puasa masih jula-jali mak. Masih lah kalau malam. Gak apa-apa lah guys, gak usah ngurusin selangkangan orang lah. Mau sampai kapan jomblo terus Kak? Nikah lah Kak. Mau sampai ada ku nemuin Crazy Rich lah. Kak Gaby banyak dideketin bule tapi dianya gak mau. Tuhan nih tahu tuh. Aku males guys, males pacaran. Aku gak mau stres. Aku mau hidupku happy. Mau terbang kemana-mana. Terbang kemana-mana gak ada yang ngelarang. Crazy Rich banyak yang kau cerita. Iya, yang punya Wendy's restoran, yang punya pabrik sempen. Cuma bukan tipeku. Aku tuh pengen gini loh. Aku mau menikah. Mau, jujur mau. Kalau ditanya mau gak menikah, mau. Tapi kenapa banyak laki-laki yang mau nikahin aku gak mau. Karena tua-tua guys. Ada yang umurnya 80 lebih, 60 lebih, 70 lebih. Nah aku pengen dapat pasangan, menikah. Itu sama laki-laki minimal 40 lah ya. Atau 50 lah ya, maksimal lah ya. Maksimal 50 lah dia gitu. Terus kaya gitu. Kaya, umur 40 50-an. Settle, bukannya kaya banget gak masalah. Yang penting settle gitu. Nah kayak gitu aku maunya. Ini yang mau nikahin aku rata-rata yang punya Wendy's dikenal sama Stasia itu 80 lebih umurnya, 87 tahun. Coba bayangin, aku ngewong sama dia merem terus.
Ya kadang-kadang sampai dia nanya, kau nggak suka ya sama aku ya? Kenapa kau ngewong sama aku tutup mata terus? Sampai akhirnya aku pas ditegur sama dia kayak gitu, aku ngewong sama dia, aku pura-pura keendulan, aku melek. Sampai dia nanya aku kan, kau suka nggak sama aku? Suka? Karena duit guys. Aku bilang suka, aku bilang. Kau kalau ngewong sama aku, endul nggak? Endul, aku bilang. Padahal ya mau gimana? Biaya hidup di Amerika itu mahal. Aku terpaksa guys. Karena supaya aku bisa terbang kemanapun aku dapat tiket gratis. Aku bisa nginep di hotel. Aku tuh di Amerika tuh kemanapun aku selalu dibukain kamar sama dia hotel Hilton. Hilton. Kalian bayangin. Ya pergi ke Washington DC dibeliin tiket. Bukain kamar Hilton. Di Boston. Di New York. Di LA. Di Vegas. Coba. Dia yang beliin tiket. Dia yang bukain kamar hotel. Aku terpaksa. Tapi aku nggak cinta sama dia. Kayak mana udah tua kali. Nggak bisa aku tua kali guys. 87. Kalau 50 masih oke lah ya. Aku kan 40 nih. Aku 40. Terus kayak dapat pasangan 50. Masih oke tuh 50 tahun gitu. Masih jalan ku gandeng pun nggak malu aku. Kayak ada yang manggil aku deh. Tapi dia baik. Si John itu baik. Aku alhamdulillahnya, aku setiap dapat laki-laki itu yang suka sama aku semua rata-rata baik guys. Rata-rata baik. Yang sekarang aja yang Ozzy ini yang aku bilang, yang dia banyak bantu support aku untuk buka toko ini. Ini baik loh. Cuma akunya aja nggak ngerti ya. Ini ganteng. Ini ganteng cuma pendek guys. Di bawah seginiku nih dia. Seginiku. Yang punya pabrik champagne itu gimana kak? Yang punya pabrik champagne itu udah 60 lebih. 60 lebih si Colin itu. Itu juga baik banget itu. Sampai aku pergi dinner sama dia, aku ajak Mak Janet kan. Dia bayar bill dinner aja berapa puluh juta ya, bayar bill dinner. Kalian bisa bayangin dinner berapa puluh juta. 20 juta lebih apa berapa gitu, aku lupa. Masih ada tuh videonya struknya itu masih ada. Puluhan juta hanya untuk bayar dinner. Di hotel bintang 5 aku dibawanya. Coba. Terus dia ngirimin aku uang waktu itu kan. Aku bilang aku mau buka usaha. Dia bantu aku tuh 50 juta kirim uang untuk buka butik ini. Baik deh sebenarnya. Cuma aku gak cinta guys. Aku gak cinta sama dia. Gimana rasanya kak ngewong sama orang yang gak disuka? Aku udah biasa sih. Aku udah biasa ngewong-ngewong sama orang yang gak aku suka ya. Pura-pura suka ya udah biasa. Aku bisa acting. Aku bisa pura-pura keendulan, pura-pura suka gitu. Udah biasa aku. Malah kalau sama cowok yang ganteng, itu yang aku susah. Kalau sama cowok yang ganteng itu, aku tuh pasti merem. Karena kalau aku melek, aku tatap mukanya, itu aku bisa jatuh cinta guys. Sementara aku tuh Gemini. Gemini itu gak boleh jatuh cinta guys. Karena sekali Gemini jatuh cinta, itu bisa bucin. Makanya aku gak mau jatuh cinta. Aku berusaha bagaimanapun jangan sampai aku jatuh cinta. Karena kalau aku udah jatuh cinta, udah. Aku bucin, aku overprotective, aku overthinking. Itu aku gak mau. Iya, tapi kalau lekongnya jelong, kalau temong, aku buka mata, profesional. Profesional, buka mata, pura-pura kita keendulan gitu kan. Tapi bukan yang benar-benar melek kayak gini. Nah tapi dia enggak juga, kayak buka mata dikit, ada
ada eye contactnya, abis itu buang muka lagi gitu, merem dikit, lempar muka kayak pura-pura keendulan kayak gitu. Acting harus bisa acting. Kalau kalian pengen ini ya harus pintar acting. Meleknya kayak gini, bukan kayak gini. Kayak gitu mah kesurupan dong. Tekong lagi ngewong kita langsung drop yang ada. Ini kalian dengerin aku live cerita-cerita kayak gini, kalian sambil ngebayangin apa? Batal loh puasa kalian loh. Iya, puasa kalian batal loh. Aku sih nggak batal, aku kan cuma bercerita. Ya kan? Aku kan hanya bercerita, aku kan dongeng. Aku berdongeng. Terus kalian bertanya, ya aku menjawab. Ya kan? Kalian dengerin, aku nggak tahu kalian ngebayangin apa kan? Nah, yang batal bukan salahku ya. Bukan dosaku ya. Tetap aja mana ada. Kan aku bercerita. Aku bercerita nggak pakai hasrat. Hanya bercerita aja. Cerita lain aja kakak. Cerita lain bosen. Mau cerita apa? Apa yang mau diceritain? Cerita hidupku tuh banyak kali. Kalian mau cerita apa? Mau cerita gila? Cerita psikopat? Cerita religi? Cerita hantu? Cerita jin? Cerita setan? Cerita apa? Cerita hewani? Cerita nabati? Semua ada cerita hidupku. Hidupku tuh udah makan tuh, kalau orang tuh makan asam garam katanya kan. Kalau aku enggak. Aku udah makan asam, garam, micin, penyedap. Semua udah. Semua udah aku rasain. Udah kenyang aku. Kali pun mancing-mancingnya pun mancing-mancing ngewong-ngewong. Udahlah ya. Males aku ah. Udah jam 4 loh, aku mau mandi. Kak Gap haus. Minum lah. Kalau haus minum sayang. Aku haus loh cerita-cerita ini. Aku mau ini dulu. Balas chat apa? Mau dikirimin takjil. Takjil Aten. Ikut Kak Gap sambil cerita. Gila kau ya mau ikut orang mandi. Udahlah ya. Besok-besok lagi aja aku live. Kalau aku gabut. Intinya aku live sekarang kalau aku gabut. Kalau aku gabut aku live. Kalau aku nggak gabut, ya aku nggak live. Ya, kangen Kak Gaby bikin kue lagi. Udah aku kasihin dah. Mixerku, ovenku. Udah aku kasihin sama Widya dulu tuh. Widyanya pindah ke Australia sekarang. Nggak tahu, aku kasihin dulu tuh. Alat-alat bikin kueku. Aku kan kayak gitu. Suka FOMO. Suka demam-demaman. Lagi halu-haluku pengen jadi desainer. Aku beli mesin jahit, mesin obras. Seminggu aja itu. Seminggu tuh rajin aku jahit sampai aku hunting beli bahan. Abis itu udah gak aku pakai. Ada tuh mesin jahitku di rumah tuh di Kalimantan. Mesin jahit listrik. Mahal aku beli mesin obrasnya apa. Sama kayak gitu, bikin kue. Lagi rajin nih bikin kue nih ya. Bikin kue bukan buat aku, bikin kue banyak-banyak. Ku kirim-kirimin ke teman-temanku. Ku kirim-kirimin ke mereka. Udah tuh, pas puasa aja. Udah selesai puasa gak pernah mau sentuh lagi itu mixer. Demam-demaman aja. Udahlah ya.
Udah mau 4:30, aku mau mandi. Mau siap-siap buat buka puasa. Mimi. Mimi, 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 peri. Temenin ngabuburin mah aku live ini dari jam 3. Udah sejam aku. Udahlah ya. Aku mau mandi loh guys. Panas. Amin. Jam 3 di kalian, di sini udah jam 4 lewat. Di Bali udah jam 4. San. Info nasi Padang, Mak. Kau di mana memang? Kau di Bali? Nasi Padang di Bali ini duta tangaya yang enak. Nyanyi biduan Kak. Aku seorang biduan, tugasku menghibur Tuhan. Aku goyangkan badan ke kiri dan ke kanan. Bali hujan terus Kak. Iya, ini baru berhenti. Hujan dari malam. Dari malam sampai jam 12 baru berhenti. Bau mulut enggak? Ya bau mulut pasti. Cuma kan enggak sebau mulutmu juga sih. Karena habis sahur kan gosok gigi. Mana ada orang puasa mulutnya enggak bau. Kecuali kau puasa sambil makan permen. Nah, nggak bau mulutmu. Kecuali kalau kau puasa, kau makan permen karet. Nah, nggak bau mulutmu. Amin. Dari Buleleng ke Denpasar berapa jam Kak? Aduh nggak tahu aku nggak pernah ke Buleleng. OP hidung di Thailand. Udahlah ya, capek kali. Udahlah, ngapain kalian nongkrongin aku lama-lama? Udah ya, bye.